Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Halo sahabat migran yang budiman, dari Sabang sampai Merauke, semoga sehat-sehat aja ya. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Sebagai seorang ayah yang bijaksana, tegar, sekuat baja yang banting tulang bekerja dan melindungi keluarga tercinta dari berbagai ancaman, penipuan, dan kemiskinan. Karena sejatinya seorang ayah itu ingin mensejahterakan anak istri. Tetapi beda dengan satu ayah ini malah menyuruh anaknya jadi TKW ilegal ke luar negeri. What? Pemirsa, coba bayangkan. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja ke TU seperti biasa, topik utama. Kisah pilu TKW, korban perdagangan anak dipaksa kerja oleh ayahnya, KTP dipalsukan hingga, nah baca sendiri ya pemirsa. Seorang perempuan dengan inisial CW, 28 tahun, pernah menjadi korban perdagangan anak modus buruh migran. Ia menjadi buruh migran selepas SMP karena ekonomi keluarga. Si mbaknya asal salah satu desa di Kecamatan Kedokan, Bunder, Indramayu tersebut menjadi buruh migran oleh keinginan sang ayah. Padahal ketika itu ia ingin melanjutkan sekolah menengah atas atau SMA, namun sang ayah bernama W, ya berinisial W ya pemirsa, tidak mengizinkannya. Akhirnya ketika itu oleh ayah saya didaftarkan ke agen. Saya ingat waktu itu kejadiannya tahun 2006, akhirnya saya berangkat ke luar negeri. Nah begitu ya, lanjut. Nah, jadi si mbaknya berangkat ke Singapura. Ia berangkat saat usia 17 tahun. Usia di bawah umur tersebut, ia bekerja tidak sesuai kemampuan tenaganya. Si mbaknya mengaku sangat tersiksa dan tidak kuat. Karena saya belum mampu untuk bekerja berat, sebab di sana di Singapura saya bekerja lebih dari 8 jam. Saya mengurus lansia. Selain itu, cuci piring, bersih-bersih, dan lain-lain ya pemirsa. Nah, perempuan anak pertama pasangan berinisial W ini dan tersebut juga di Singapura kerap kali disilakan ya disiksa oleh majikannya begitu ya pemirsa. Waktu itu ia dipaksa untuk terus bekerja tapi tenaganya sudah tidak kuat. Keadaan tersebut membuatnya pulang. Akhirnya saya pulang dan membawa uang hasil kerja saya beberapa bulan. Saya mendapat pelajaran. Saya di Singapura tidak bekerja lama begitu katanya. Nah, jadi si mbaknya ini mengaku, si adik ini mengaku ya, ia berangkat ke luar negeri menjadi buruh migran bermodalkan kakak kepala keluarga milik ayahnya. Dengan kakak tersebut dia dibuatkan KTP oleh agen TKI Tenaga Kerja Indonesia. Akhirnya di KTP umur saya dituakan. Banyak kan pemirsa kalian juga yang dituakan seperti itu dulu ya kan, ngaku dong, termasuk saya juga. Sebab untuk memenuhi syarat saja bekerja di luar negeri, selain itu juga dengan KTP saya bisa dibuatkan paspor, tutur dia. Sampai kini dokumen si mbaknya, si adiknya ini seperti KTP, paspor, dan kakak masih di agen pemberangkatan TKI. Si mbaknya juga saat meminta dokumen kerap kali tidak dibolehkan sebab ia memiliki utang uang royalti ya Pi saat dirinya hendak berangkat lagi, namun batal begitu. Jadi belum lunas ke agen. Nah begitu, bukan ke agen, ke PT mungkin ya di Indonesia. Lanjut, sementara itu PT Kristal Biru Meligo CBM, agen dari cewek, membenarkan dokumen cewek ditahan pihaknya sebab kalau mau diambil praktik pemberangkatan buruh migran masih memiliki kendala. Karena ada si Kopat Kapit 18 ya pemirsa, saya juga ingin mengambil tapi PT di pusat Jakarta masih tutup, ujarnya. Nah, ujar Cokro, direksi PT Kristal Biru Meligo cabang Indramayu saat dikonfirmasi melalui sambung seluler. Nah, si Mas Cokro ini menjelaskan pihaknya akan berusaha mengambil dokumen milik cewek, namun kantor pusat di Jakarta masih tutup karena pandemi. Jadi KTP manipulasi dibuat agen TKI untuk si mbaknya nih, si adeknya ya, ternyata diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desdukcapil Kabupaten Indramayu. Desdukcapil Indramayu membantah melakukan dugaan tersebut. Nah loh, siapa yang bikin? Kok sekarang jadi eyel-eyelan tidak ngaku ya pemirsa? Tidak, karena membuat itu bukan di sini saja, tapi di kecamatan bisa. Sebab Disdukcapil sendiri tidak membuka layanan satu pintu, ujar Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Indramayu.
Nah, jadi ditemui di ruang kerjanya, Monoadi mengungkapkan kebanyakan masyarakat membuat KTP di kantor kecamatan bukan di Dukcapil Kabupaten Indramayu karena kami sudah tidak satu pintu lagi. Kami sudah libatkan kecamatan untuk membantu merekam dan menerbitkan KTP. Begitu ujar Pak Monoadi. Orang hendak membuat KTP, kata dia, disertai dokumen pendukung seperti kakak, kepala keluarga, padahal melihat kakak usianya si adeknya ini masih di bawah umur dan belum bisa dibuatkan KTP. Sebelumnya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengecam praktik perdagangan orang dan anak modus buruh migran di Indramayu. Di wilayah ini, SBMI mencatat 30 orang telah menjadi korban. SBMI juga mengharapkan pemerintah menghentikan praktik ini ya. SBMI yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia ya. Terima kasih, saya suka sekali meminta tolong kepada Pak Heri ini ketuanya. Terima kasih Pak. Terus berjuang untuk memberantas tikus-tikus berdasi yang ingin menjongkokkan kita ke luar negeri ya, begitu. Kalau bekerja ke luar negeri secara ilegal, tahu nggak, di luar negeri itu kita kalau ada masalah itu susah gitu ya pemirsa, karena data-data kita ilegal seperti itu. Nah, itu dia beritanya. Menurut kalian bagaimana dengan berita ini? Jadi si adiknya ini dulu waktu umur 17 tahun ya, kalau nggak salah tadi, dia itu ingin melanjutkan sekolah ke SMA, tetapi sama ayahnya malah disuruh kerja ke luar negeri, dan itu pun melalui proses ilegal. Bayangkan, apa nggak berbahaya? Masih kecil, di luar negeri dapat pekerjaan yang berat, aduh tidak kuat, terus akhirnya pulang. Bayangkan, begitu ya. Banyak lah ya pemirsa, bukan cuma satu ayah ini doang, mungkin ini yang terbuka aja gitu, yang terpublikasikan. Mungkin ada yang lainnya juga ya, entah itu ayahnya, entah itu suaminya, entah itu siapa yang nyuruh kerja, pokoknya begitu ya, ada ya, begitu pemirsa. Nah, itu dijadikan pelajaran aja ya, sekarang kita jadiin pelajaran ya, semoga ada hikmahnya ya, seperti itu. Yang pasti buat si adanya ini kasihan sekali ya, dia ingin meraih cita-citanya, ingin sekolah, seperti ya bagaimana ya keadaan ekonomi ya. Karena semua yang bekerja ke luar negeri termasuk saya itu pasti ada alasannya. Yang pertama itu pasti keadaan ekonomi. Nah, itu dia pemirsa. Jadi buat semuanya semangat terus ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Buat sahabat migran Indonesia yang ada di luar negeri, semuanya semangat terus. Semoga bisa pulang ke Indonesia bawa keberhasilan, kesuksesan, sehat walafiat sampai kampung halamannya masing-masing, dan sukses di Indonesia. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat semuanya yang masih mau bertanya atau apa gitu ya tentang pekerja migran Indonesia ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya juga, begitu boleh ya tulis di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa kalau masalah Anda terlalu berat seperti itu juga langsung saja ya konsultasikan ke konsulat masing-masing seperti itu.